Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bulan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah dan kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita menuntut ilmu dalam keadaan berpuasa. Jika kita ikhlas melakukannya karena Allah Jalla Jalaluh, kita pun tidak bisa membayangkan apa yang akan diberikan oleh Allah kelak di hari kiamat kepada kita semuanya. Karena kita masih dimudahkan untuk melakukan ibadah di antara ibadah yang terbaik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan dalam rangka mempelajari dan memperbaiki akidah, perkara yang terpenting di dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu akidah yang benar seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diyakini oleh beliau, dan begitu juga dengan para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan kita masih berada pada asal atau pokok yang sangat penting di antara usul iman,
Karena pokok yang satu ini atau asal yang satu ini betapa seringnya digandengkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dengan usul yang pertama atau asal yang pertama, yaitu al-imanu billah. Allah seringkali menggandengkan keimanan kepada dirinya dengan keimanan kepada hari akhir. Sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, itu diantara usul iman yang terpenting dan erat kaitannya dengan Allah Jalla Jalaluhu, erat kaitannya dengan kudrah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, erat kaitannya dengan keadilan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menggandengkan atau menyambungkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Dan masih berbicara tentang al-imanu bil jannati wan nar. Karena di antara bentuk keimanan kepada hari akhir itu adalah mengimani adanya surga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah," barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wahdahu la syarika lahu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa, dan bahwasanya Isa alaihi salam abdullah wa rasuluh, juga hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi mengatakan wal jannatu haq, dan dia pun bersaksi bahwa surga itu hak, bahwa surga itu ciptaan Allah, makhluk Allah, dan kemudian surga itu adalah sesuatu atau makhluk Allah yang sudah ada sekarang, dan kemudian dia akan dipenuhi oleh penghuni-penghuni yang telah ditetapkan oleh Allah. Wan naru haq, dan dia pun meyakini bahwa neraka pun hak adanya. Dia adalah makhluk Allah dan sekarang dia sudah ada, dan Allah telah menetapkan penghuni bagi dirinya yang akan memenuhi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan adkhalahullahu al-jannata, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Dengan mengimani surga dan neraka seperti yang diimani oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, maka seseorang berhak masuk surga ala makana minal amal. Kata Rasulullah SAW, amal apapun yang dia lakukan atau dalam keadaan dia melakukan amalan apapun, meskipun mungkin dia kemudian berlumuran dosa dan kemaksiatan, tapi dia yakin bahwa surga itu ada,
dia yakin bahwa neraka itu hak, maka dia berhak masuk surga. Sehingga keimanan kepada surga dan neraka ini diantara perkara yang sangat penting. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarhu Ushulil Iman, ketika mengutip atau menyampaikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Di perjumpaan sebelumnya kita berhenti pada firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Tentang apa yang Allah persiapkan dari azab di dalam neraka bagi sebagian hamba-hambanya. Kemudian Syekh mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam suratul Ahzab ayat yang ke-64 sampai ayat yang ke-66, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Jalla Jalaluhu, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang kafir. Dan orang-orang yang beriman diizinkan melaknat orang kafir sebagaimana Allah melaknat mereka jika dipastikan mereka mati atau pasti menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jika mendengar orang kafir meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, nggak bisa. Justru yang Allah tetapkan kepada mereka adalah laknah. Apa itu laknah? Al-ib'adu an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah, itu laknat. Sehingga mereka tidak berhak dikasihani dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Allah pun kemudian mengatakan wa a'adda lahum sa'ira. Dan Allah mempersiapkan bagi mereka sa'ir, tempat yang dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Itu tempat kembalinya orang kafir. Bukan hanya itu, bahkan Allah mengatakan khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya selamanya. La yajidun, mereka tidak akan pernah menjumpai, tidak akan pernah menemukan waliyan wala nasira. Mereka tidak akan pernah menemukan pelindung bagi mereka dan penolong bagi mereka di dalam neraka Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Di hari itu wajah-wajah mereka akan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggang oleh Allah, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja satu sisi, tapi semua sisi dari tubuhnya akan dibakar oleh api neraka Allah. Barulah kemudian ketika mereka merasakan azab Allah, kata Allah yaqulun, barulah mereka mengatakan, baru mereka sadar dan mengatakan, ya laitana ata'na Allaha. Duhai kiranya dulu kami taat kepada Allah. Wa ata'na rasula, dan kami pun taat kepada Rasul. Dan itu yang akan menjadi penyesalan bagi setiap hamba Allah yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Terutama orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menyesal. Karena mereka kemudian menjumpai janji Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika di dunia mereka diancam dengan neraka, ternyata memang betul mereka masuk neraka.
tapi kemudian sudah terlambat penyesalan mereka. Begitu juga dengan sebagian orang-orang yang beriman kepada Allah, yang masih suka maksiat dan kemudian melanggar aturan Allah. Yang gak pengen hidupnya lempeng-lempeng saja. Banyak orang yang seperti itu. Banyak tidak jemaah? Ya supaya berwarna ada maksiatnya sedikit. Masa taat terus ke masjid, terus pengajian, terus bosen. Itu terdengar jemaah. Toh Allah Ghafurur Rahim. Toh orang yang beriman itu akhirnya masuk surga. Mereka ini adalah manusia yang paling merugi di sisi Allah. Sudah tahu kebenaran, sudah menerima kebenaran, tapi kemudian mereka melanggar aturan-aturan al-haq, Allah al-haq, Rabb mereka yang hak, sehingga mereka kemudian berhak merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir jelas. Tapi orang mukmin ini yang masih suka iseng-iseng atau bahkan tidak segera bertaubat dari dosa dan kemaksiatan mereka. Apa yang mereka mau? Padahal mereka tahu neraka itu ada. Neraka itu hak. Mereka tahu bahwa Allah mempersiapkan azab yang pedih bagi orang-orang yang melanggar dan bermaksiat kepada Allah. Apa maunya? Di saat mereka mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Asy-Syaikh kemudian melanjutkan perkataannya dengan mengatakan wa yaltahiqu bil iman bil yaumil akhir, dan termasuk ke dalam bentuk keimanan kepada hari akhir. Al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Mengimani seluruh apa yang akan terjadi setelah kematian. Dimulai kata Syekh yang pertama, fitnatul qabr, fitnah kubur. Dan yang dimaksud dengan fitnah kubur kata beliau, wahia su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang ditujukan kepada mayit, kepada setiap makhluk Allah yang diwafatkan. Dari kalangan manusia, mereka pasti ditanya, dan ini yang disebut dengan fitnatul qabr. Yang dimaksud adalah ujian di dalam kubur, karena di antara makna fitnah adalah ujian. Jadi ternyata dengan datangnya kematian belum selesai. Masih ada ujian terakhir. Di dunia sepanjang hidup kita diuji sama Allah. Dan ternyata ketika diwafatkan masih ada ujian penentu, ujian terakhir. Di alam barzakh. Seseorang akan ditanya tentang Rabbnya, Allah. Kemudian tentang agamanya, Islam, dan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit. Ketika dia ditanya oleh dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Munkar dan Nakir. Kata Syekh, fayaqul, maka orang-orang yang diteguhkan oleh Allah akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam.
wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menjadi jawaban orang beriman. Antum sudah hafal semuanya? Sudah hafal? Sudah hafal? Hafal, alhamdulillah. Berarti bisa jawab? Lah. Karena yang membuat seseorang bisa menjawab hanya Allah. Dan orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah untuk menjawab, maka mereka tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini. Karena sejatinya orang-orang kafir pun tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tahu? Tahu, karena ketika mereka diwafatkan oleh Allah, mereka menjumpai seluruh apa yang diancamkan kepada mereka di dalam Islam. Itu adalah perkara yang hak benar adanya. Dia tahu Rabbnya Allah, dia tahu yang benar Nabi Muhammad SAW, dia tahu agama yang hak adalah Islam. Tapi dia tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang yang zalim. Allah akan membuat orang-orang zalim ini tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Fayaqulul kafir ha. Yang akan menjadi jawaban orang kafir apa? Hah? Seperti orang kalau ditanya kemudian nggak jelas. Betul nggak? Antum kalau ada yang ngomong nggak jelas gimana reaksinya? Persis orang kafir di alam barzakh ketika ditanya dengan pertanyaan yang sangat jelas oleh dua malaikat Allah. Tapi mereka hanya bisa mengatakan la adri, saya nggak tahu. Wa yaqulul munafiq, adapun orang-orang munafik, awil murtab, atau orang yang punya keraguan di dalam imannya, maka dia pun akan mengatakan la adri, saya juga tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya hanya mendengar manusia bilang ini, maksudnya bilang Rabb kita itu Allah, agama kita itu Islam, dan seterusnya. Mereka hanya dengar saja, tapi tidak pernah betul-betul beriman dan menerima Islam sebagai agama mereka. Pura-pura Muslim. Saya hanya ikut-ikutan, tapi saya nggak tahu. Dan Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Ibrahim, jamaah rahmatillah Allah, dalam surat apa? Ibrahim, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Jalla Jalaluhu itu akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yang teguh di dunia. Para mufassirin mengatakan di dunia lisan mereka akan diteguhkan di atas kalimat la ilaha illallah, dan mereka tidak pernah goyah dari kalimat ini. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat, dan akhirat ini diawali dengan alam barzakh. Dan yang dimaksud dengan qaulus tsabit adalah ketika mereka bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Dan Allah kemudian mengatakan wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, akan membuat mereka tidak sanggup kemudian untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang hak ini, baik di dunia ataupun kelak ketika mereka masuk ke alam barzakh
setelah kematian mereka. Orang kafir hanya mengatakan la adri. Orang munafik mengatakan juga la adri, sami'tun nas yaqulun. Saya cuma dengar manusia bilang ini dan itu. Fakultuhu, maka aku hanya meniru perkataan mereka. Dan ini perkara yang akan dan pasti terjadi, dan hadisnya mutawatir. Dalil-dalil yang menjelaskan perkara ini mutawatir, bukan hadis ahad. Kalaupun hadis ahad wajib menerimanya. Sebagian orang nggak percaya bahwa ini akan terjadi. Coba Anda mau tanya sama antum sekalian, gimana ceritanya malaikat masuk kubur nanya, itu jenazah sudah mati, gimana caranya jemaah? Jawab. Antum yakin adanya alam barzah kan? Taib, jawab sekarang, bagaimana caranya? Jawab dulu baru kita lanjut ini jemaah. Gimana caranya? Loh, kan ngejawabannya gimana coba? Yakini apa yang disampaikan. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskannya. Udah dijelaskan ini. Dalam beberapa riwayat disebutkan, beberapa langkah saudara-saudara muslimnya meninggalkan jenazah di liang lahatnya setelah dikuburkan. Ya'tihi malakan, akan ada 2 malaikat yang datang. Dan Allah mengembalikan ruh dari jasad itu ke dalam tubuhnya, agar dia bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat ini. Jemaah, ini hak. Dan ini akan terjadi. Dan tidak ada satu akal pun yang bisa mencerna perkara ini, karena perkara ini hanya membutuhkan satu perkara. Apa? Iman. Kita sadar akal kita itu terbatas. Kita sadar itu. Bahwa akal kita itu terlalu banyak kejahilannya dibandingkan kecerdasannya. Bodoh. Akal kita itu sangat bodoh, sangat terbatas, sangat tidak tahu apapun. Lantas bagaimana bisa kemudian dia menghukumi perkara gaib yang dipastikan akan terjadi oleh Allah Jalla Jalaluhu? Kemudian kata Syekh, jamaah rahmatullah, yang kedua itu azabal qabri wa na'imuhu. Azab kubur dan kenikmatannya. Di antara bentuk iman kepada hari akhir, meyakini bahwa ada kenikmatan di dalam kubur, bahwa ada juga kemudian azab di dalam kubur. Antum yakin ini? Yakin? Kenapa? Jawab. Kenapa yakin? Ya jemaah, karena Allah dan Rasulnya memastikan perkara tersebut. Azab kubur, naimul qabr, itu sudah ditetapkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak dalil yang menetapkan hal tersebut. Tulis jemaah rahmatillah Allah. Tulis. Dalil yang pertama, dan ini yang banyak digunakan sebagai dalil oleh para ulama untuk menetapkan perkara ini. Dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fir'aun beserta kaumnya itu dikepung oleh azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya.
Neraka Allah Subhanahu wa taala itu dinampakkan kepada mereka di pagi dan petang hari, dan itu terjadi sampai hari kiamat di alam barzakh mereka. Jadi Allah menyampaikan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya yang dibinasakan oleh Allah di Laut Merah itu, setelah mereka mati di alam barzakh mereka, itu neraka Allah ditampakkan setiap hari kepada mereka sebagai siksa untuk mereka. Dan ingat bahwa neraka itu ketika ditampakkan kepada seorang hamba di alam barzakhnya, maka Allah pun akan sampaikan panas dan bau busuknya sampai ke alam barzakh, sehingga dia akan tersiksa sampai Allah bangkitkan mereka di hari kiamat, dan kemudian mereka betul-betul dimasukkan ke dalam neraka Allah. Itu dalil yang pertama, jamaah rahmatillah Allah. Dan kalau Allah menetapkan adanya siksa, berarti kenikmatan pun ada bagi orang-orang yang beriman. Nanti kita sebutkan dalilnya. Dalil yang kedua yang disampaikan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-154. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yash'urun." Jangan kalian kira mereka-mereka yang terbunuh di jalan Allah itu menjadi bangkai. Mati sudah selesai, gak ada kehidupan. Kata Allah, bal ahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu hidup. Di mana? Di mana mereka hidup? Di alam barzakh. Walakin la yash'urun. Atau la tash'urun. Akan tetapi kalian tidak menyadarinya bahwa mereka hidup di atas kenikmatan di alam barzakh mereka. Di mana? Di alam barzakh. Dalil yang berikutnya dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an la tadafanu la da'autu Allah azza wa jal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yusmi'akum min adzabil qabri ma asma'ani. Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan. Kalau bukan karena sebab ini, karena setiap dari kita pasti akan saling menguburkan saudaranya. Imma dia menguburkan saudaranya, imma dia dikuburkan oleh saudaranya. Dikebumikan di liang lahat dan kemudian ditutup. Kalau bukan karena perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la da'autullaha azza wa jal, aku akan berdoa meminta kepada Allah. Untuk apa? An yusmi'akum, untuk memperdengarkan kepada kalian min adzabil qabri ma asma'ani, agar kalian bisa mendengar azab kubur Allah sebagaimana Allah memperdengarkannya kepada diriku. Dalam hadis yang lain kata Nabi, kalau kalian dengar ketika mayit dipukul oleh malaikat kemudian dia menjerit, maka niscaya kalian akan taat kepada Allah. Kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Cuman masalahnya kalian akan saling menguburkan. Kalau tahu dan dengar, maka nggak ada yang mau menguburkan saudaranya.
Karena begitu mengerikannya azab kubur. Dalil yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqidal mu'minu fi qabrihi." Jika seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, dia ditanya tidak dalam keadaan berbaring, tapi dalam keadaan duduk. Utiya, kemudian dia didatangi oleh dua malaikat. Thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan jenazah atau mayit mukmin ini, seorang mukmin yang di dalam kuburnya ini akan mengatakan dan dia akan bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qauluhu, itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya. Di dalam surat Ibrahim tadi, yutsabbitullahu alladzina amanu. Apa lanjutannya? Jamaah, apa lanjutannya? Ayo, anu ulangi sekali lagi. Yutsabbitullahu alladzina amanu. Surat Ibrahim ayat berapa coba tadi? 27. Bagaimana bunyinya? Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa azab kubur dan kenikmatan kubur itu akan terjadi dan betul benar-benar adanya. Benar-benar ada. Benar-benar akan terjadi. Belum lagi dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari sahabat Barra ibnu Azib. Dari sahabat Barra ibnu Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan kubur, nada munadin fis sama au minas sama, bahwa akan ada yang bersuara yang berkata dari langit, an sadaqa abdi, hambaku jujur, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, dia tahu siapa Rabbnya, dia tahu siapa apa agamanya, dia tahu siapa nabinya. Dan kemudian Allah mengatakan atau disebutkan oleh Nabi di sini bahwa suara ini akan mengatakan fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Berikan dia tempat tidur di alam barzakhnya, alas tidur dari surga, dan berikan kepadanya pakaian dari surga. Wa fatahu lahu baban ilal jannah. Dan kemudian para malaikat membukakan pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala untuk hamba ini. Perhatikan, ini terjadi di alam kubur. Fayatihi min ruhiha atau rauhiha wa tibiha. Maka udara surga dan aroma harum surga itu akan menghampiri dirinya di alam barzakh. Sebelum dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu semerbaknya aroma surga Allah Subhanahu wa taala.
Wa yufsahu lahu fi qabrihi, Allah lapangkan kuburannya. Madda basarihi, seluas sepanjang mata memandang. Gak usah mikir begini, itu di mana? Di Cikutra, Taman Pahlawan, gimana tumpuk-tumpukan gitu kuburan, luas-luas gimana? Ini bukan alam dunia, ini alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan Allah yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apapun yang disukainya dan Allah mampu. Jangan membiasakan diri kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan dari kemampuan dan kekuasaan Allah. Ini semua datangnya dari syaitan. Ingat ini jemaah. Ini semua datangnya dari syaitan. Ini bukan tadabbur, bukan. Ini tipu daya syaitan agar kita kemudian kebingungan dan sibuk dengan kebingungan ini. Apa sulitnya bagi Allah? Sebagaimana kita diciptakan dari air menjadi manusia, kemudian mati jadi bangkai, setelah jadi bangkai bangkit lagi jadi manusia. Apa susahnya? Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah. Mudah bagi Allah, mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah dia menikmati bau surga, aroma surga, melihat keindahan surga di alam barzakh, maka dia didatangi satu orang laki-laki di dalam kuburnya. Anda mau tanya sekarang, siapa laki-laki ini? Malaikat sudah tadi, sudah, malaikat sudah selesai. Amal soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyabi, tayyibur rihi. Maka dia kemudian akan didatangi oleh seorang laki-laki, wajahnya indah, aromanya harum, bajunya bagus. Dan kemudian laki-laki ini akan mengatakan, absyir, terimalah kabar gembira yang akan membuatmu bahagia. Absyir biridwanin minallah, terimalah kabar gembira bahwa Allah meridhai dirimu. Wa jannatin fiha na'imun muqim, dan surga di mana seluruh kenikmatannya akan terus menerus engkau rasakan di dalamnya. Hada yaumuka alladzi kunta tu'an, ini hari yang dulu di dunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harinya sekarang. Ketika engkau beriman, ketika engkau beramal soleh, ketika engkau memilih untuk taat, alih-alih menjadi ahlul maksiyah, melawan seluruh godaan hawa nafsu dan berjuang untuk melakukan itu. Janjinya apa? Surga. Dan laki-laki ini mengatakan ini harinya. Ini yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mayit atau jenazah ini akan mengatakan, man ant? Siapa engkau? Antum bayangkan dalam kubur tiba-tiba ada laki-laki mampir. Man ant? Siapa engkau? Sudah tadi malaikat yang datang, sekarang datang lagi orang lain. Siapa engkau? Fawajhukal wajhu alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang baik. Wajah orang yang datang membawa kebaikan. Orang baik itu bisa dilihat dari wajahnya. Pembohong itu bisa dilihat dari wajahnya, bisa dilihat dari perkataannya. Dan ini membuktikan bahwa laki-laki yang didatangkan oleh Allah kepada jenazah atau hamba ini adalah laki-laki yang datang dalam wujud orang terbaik, orang yang paling saleh. Sehingga bisa diketahui dari wajahnya, ini orang baik. Maka kemudian laki-laki ini menjawab apa? Ana amalukas salih. Aku adalah amal solehmu.
Dan banyak dalil yang menunjukkan Allah merubah sebagian dari ciptaannya atau merubah sebagian perkara seperti perbuatan kematian menjadi makhluk. Seperti nanti ketika seseorang atau semua orang sudah masuk surga, maka kematian akan diberikan wujud apa? Atau dijadikan dalam wujud apa? Kambing. Yang kemudian apa? Disembelih untuk menegaskan kepada seluruh penghuni surga. Begitu juga penghuni neraka, bahwa tidak ada lagi kematian. Khalas. Khulud, kata malaikat. Kalian kekal di dalamnya. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara perkara iman kepada hari akhir yang sangat penting. Dan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan sibuk untuk menyelamatkan diri mereka dari azab kubur dan kemudian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mengatakan, ahibati fillah, azabul qabri wa na'imuhu. Beliau mengatakan, fayakunu lidh-dhalimin, maka orang-orang zalim, minal munafiqina wal kafirin, dari kalangan orang-orang munafik dan kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka di dalam Al-Quran. Dalam suratul An'am ayat yang ke-93, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau tara idhidh zalimuna fi ghamaratil maut. Jika engkau melihat betapa mengerikannya orang-orang yang zalim di detik-detik kematian mereka. Fi ghamaratil maut, ketika mereka berada dalam sakarat. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat memukul mereka dengan tangannya. Dipukul, dipaksa dengan kekerasan. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, keluar, roh kalian keluarkan. Al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kalian akan merasakan dan dibalas dengan azab yang menghinakan kalian. Bima kuntum taquluna 'ala Allah, sebagai akibat dari apa yang kalian katakan tentang Allah ghairal haq, kalimat yang tidak hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian kemudian sombong terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mau beriman, gak mau menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Ghafir yang sempat kita sebutkan tadi, dalam surat Al-Mu'min, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh mengatakan, Allah ta'ala berfirman kepada ala Fir'aun, kepada kelompok dan grupnya Fir'aun, umatnya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, kata Allah. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan kemudian Allah mengatakan wa yauma taqumus saah, dan ketika hari kiamat ditegakkan oleh Allah, adkhilu, maka Allah akan memerintahkan para malaikat untuk masukkanlah, kata Allah, ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya dengan umatnya ke dalam azab yang paling pedih, kepada azab yang paling berat.
Jadi ketika mereka ditampakkan neraka pagi sore hari ini, bukan di akhirat, bukan ketika dibangkitkan hari kiamat, bukan, di alam barzakh. Mereka sudah merasakan kengerian neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim, kata beliau, dan dalam sahih Muslim, dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sudah sempat kita sebutkan tadi ujungnya, falaula an la tadafanu la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u minhu. Kalaulah bukan kalian akan saling menguburkan satu sama lain, maka aku akan minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur. Thumma aqbala biwajhihi, kemudian Nabi memalingkan wajahnya atau mengarahkan wajahnya kepada para sahabat. Ta'awwadhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min adzabin nar, dari azab neraka. Maka para sahabat mengatakan na'udzu billahi min adzabin nar. Kemudian Nabi mengatakan ta'awwadhu billah min adzabil qabr, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Maka para sahabat mengatakan na'udzu billahi min adzabil qabr. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan ta'awwadhu billahi min fitnatid dajjal, berlindunglah kepada Allah dari fitnah dajjal. Maka mereka mengatakan na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Rangkaian doa seperti ini jarang kita lakukan. Dengan rangkaian seperti ini, coba Anda baru menyampaikan tadi, ada yang bisa mengulangnya tanpa melihat catatannya atau tidak? Satu kali dengar. Jemaah, ada? Ada? Gak ada. Anda ulangi sekali lagi. Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, ta'awwadhu billah min adzabin nar. Kemudian para sahabat mengatakan na'udzu billahi apa? Na'udzu billahi min adzabin nar. Kemudian kata Rasulullah SAW, ta'awwadhu billahi min adzabil qabr, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Kemudian para sahabat mengatakan apa? Na'udzu billahi min adzabil qabr. Kemudian selanjutnya apa kata Nabi? Ta'awwadzu billah. Apa kata Nabi setelahnya? Bukan, itu terakhir, belum sampai dajjal. Minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Para sahabat kemudian mengatakan na'udzu billahi apa? Minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Dan yang terakhir barulah Nabi mengatakan apa? Ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Para sahabat mengatakan apa? Na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Sudah 2 kali jemaah. Siapa yang bisa mengulang apa yang dikatakan para sahabat secara berurutan tanpa lihat catatannya? Fadhal. Langsung berdiri. Ada mic-nya nggak ada, ya udah yang teriak aja antum, yang keras suaranya. Berdiri. Kalau salah antum dapat pahala. Iya, sudah mencoba kebaikan, sudah. Ya Allah. Min adzabin nar. Betul. Minal fitani
Taib. Yang terakhir. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Satu orang lagi. Gampang ini jemaah, mudah. Ayo. Yang bisa boleh buka puasa pada waktunya. Yallah, sunnah. Fadhal. Pak Rijal, silakan. Betul. Ahsan, barakallahu fiik. Satu orang lagi terakhir. Biar ganjil. Yallah, siapa yang bisa? Ayo jemaah. Mau coba? Berdiri. Adzabin nar. Mumtaz, barakallahu fiik. Allah barik fiikum, Masya Allah. Dan itu yang menjadi akhir perjumpaan kita di sore hari ini, jemaah rahmatullah Allah. Ya, nggak kerasa nih, sebentar lagi buka puasa, betul jemaah? Insya Allah. Kita akhiri dengan tanya jawab jika ada. Jika ada yang ingin ditanyakan maka silahkan, jika tidak kita cukupkan sampai di sini untuk persiapan. Ya, panitia mempersiapkan mungkin takjil atau yang semisalnya. Tafadhal, silakan. Wali menanyakan. Jemaah, kalau nggak ada yang tanya, ana yang bertanya, silakan. Duduk aja, gak apa-apa, duduk. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Dan itu sahih bahwa Al-Quran akan menyinari dan kemudian menemani para pemiliknya, para sahibul Quran. Bahkan Al-Quran pun akan menjadi pemberi syafaat pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dengan amal soleh yang lainnya. Bahkan amal-amal soleh yang dilakukan seorang hamba itu akan menjadi penjaga dari seluruh penjuru di alam barzakh. Akan ada yang berada di kepalanya, akan ada yang berada di kakinya, akan ada yang berada di sebelah kanannya. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkinan buruk apapun menimpa hamba ini di alam barzakh. Mereka akan melindungi orang yang semasa di dunia itu selalu melakukan ketaatan dan amal soleh ini. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis. Dan ketika seorang hamba Allah sadar ini, dan kemudian dia ingin selamat di alam barzakh, maka hendaknya dia menjadikan amal saleh Al-Quran, saum, sedekah dan yang semisalnya sebagai sebaik-baiknya teman di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana kita tidak pernah meninggalkan sahabat karib kita, teman semenjak kecil, teman yang betul-betul sahabat, kita sulit untuk berpisah dengan dirinya. Maka semestinya seseorang sulit berpisah dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Karena teman kita di dunia yang kita anggap sebagai sahabat bisa jadi musuh kelak pada hari kiamat. Tapi tidak dengan amal soleh. Amal soleh akan membela kita semenjak kita di alam barzakh. Mereka akan menjaga kita dan di depan Allah mereka akan menjadi pembela-pembela kita. Makanya orang beriman yang sangat cerdas itu adalah orang-orang yang tidak mau berpisah dengan ketaatan yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kemudian jangan sibuk begini. Banyak orang yang mengatakan begini, nanti kalau antum gak lihat anak di surga, cari anak ya. Gak usah. Sibuklah dengan amal saleh. Karena amal saleh adalah sebaik-baiknya penolong
ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, seorang mukmin bisa menjadi pemberi syafaat bagi saudaranya yang lain. Tapi yang paling berarti dan yang paling berharga dan yang paling bisa dijaga oleh seorang mukmin itu adalah amal perbuatannya, bukan persahabatannya. Maka hentikan sudah, ya, sibuk berwasiat, cari saya ya kalau saya nggak ada di surga. Khalas, sibuklah untuk beramal soleh. Maka engkau pasti atau besar kemungkinannya kemudian engkau diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Nah, silakan ada pertanyaan. Silakan. Kalau tidak ada yang nanya. Silakan. Iya. Iya. Orang-orang yang melakukan ini termasuk orang zalim atau tidak? Termasuk. Sebagian ulama mengatakan mereka akan kesulitan menjawab pertanyaan. Apalagi ahlul bidah yang kebid'ahannya itu mukaffirah, yang mengeluarkan mereka dari Islam, terutama mereka. Tapi kemudian setiap orang zalim dari kalangan ahlul maksiyah, mereka akan kesulitan menjawab pertanyaan ini. Tapi sebagian ulama mengatakan mereka bisa jawab selama mereka mukmin. Tapi ada tabinya. Kemudian yang akan terjadi kepada mereka bukan kenikmatan, tapi mereka dibalas sesuai dengan amalan mereka. Mereka diberikan azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan iya. Yang tidak bisa jawab sama sekali itu orang kafir. Sama dan munafik di sini yang dimaksud bukan munafik amali, munafik i'tiqadi. Yang kafir. Jelas? Wallahu a'lam. Nah. Taib. Satu lagi terakhir ini. Fadhal. Assalamualaikum. Ketika tidur, bukan ketika sedang sadar, bukan. Bebeledegan datang itu langsung jangan nangis. Kita sedang sadar enggak? Taib, sedang tidur. Maka jika sedang tidur, ulama ahlu sunnah mengatakan itu memang bisa jadi ruh orang tua kita. Karena ini terjadi di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ini terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada satu orang yang mati syahid di satu peperangan, mati di jalan Allah, mendatangi saudaranya yang lain yang selamat dari peperangan itu, dan kemudian mengatakan, sungguh aku wafat dalam keadaan memiliki hutang, maka tolong selesaikan hutangku. Ini dalam mimpi. Sahabat ini kemudian di pagi harinya bersegera menjumpai Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan apa yang terjadi dalam mimpi. Bahwa Fulan bin Fulan mendatangiku di dalam mimpi padahal dia sudah wafat dalam perang. Bahwa dia punya hutang dan minta dilunasi hutangnya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Iqdi anhu dain. Tunaikan, selesaikan hutangnya. Dengan kata lain, Abu Bakar mentakrir, Abu Bakar mengakui, membenarkan bahwa itu mungkin terjadi dan kemudian menganggap itu sebagai kebenaran. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa? Karena ruh yang sudah wafat itu bisa berjumpa dengan ruh manusia yang wafat dalam tidurnya. Orang tidur itu kan diwafatkan sama Allah. Betul tidak? Betul tidak? Nah, mereka berkumpul di tempat yang sama. Sehingga sangat mungkin kemudian datang saudara kita yang sudah lama meninggal atau Rasulullah SAW. Rasulullah sudah wafat, ya. Lantas yang mendatangi kita kemudian siapa dalam mimpi?
Betul tidak? Dan Nabi mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Mereka yang melihat aku di dalam mimpi, sungguh mereka telah melihat diriku. Kalau ciri-cirinya seperti ciri-ciri Rasulullah SAW. Ya, tapi ada tapinya. Selama mereka hanya mengatakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran, maka kita bisa membenarkan mimpi itu. Bukan begini jemaah, saya didatangi seseorang yang kemudian mengatakan kepada saya dalam mimpi, wahai saudaraku, engkau itu adalah nabi berikutnya setelah Nabi Muhammad. Nah yang datang ini siapa? Setan. Jadi tidak semua yang kita alami dalam mimpi bisa dibenarkan. Dan kembali kepada pertanyaan, ketika ada yang mengatakan kemudian dalam mimpinya jangan menangis, dan itu sesuai dengan kebenaran, karena keluarga yang ditinggalkan tidak boleh kemudian apa? Meratapi mereka-mereka yang meninggalkannya. Dan di antara ciri ratapan adalah dengan terlalu berlebihan ketika menangis, terus berhari-hari, berbulan-bulan. Ini di antara bentuk niyahah. Dan si mayit tersiksa oleh perkara ini. Dia mendapatkan hukuman karena akibat perbuatan keluarganya yang ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas insyaallah. Nah, kita akhiri sampai di sini jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saleh kita di 3 hari pertama di bulan Ramadan ini insyaallah taala, dan hari-hari berikutnya, dan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.